Eh, Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini saya dan sebagai calon guru penggerak Ibu punya tugas untuk mewawancarai Ibu dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, di mana saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan Ibu tentang di mana Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika Ibu. Boleh kita mulai Ibu? Silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Bagaimana? Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia kasus kedudukan moral? Ya, melalui pengujian benar atau salah, apakah melanggar hukum atau tidak. Berarti melalui pengujian apakah dia melanggar hukum atau tidak. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar, Nilai kebajikan. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan selama ini dalam menjalankan dalam hal mengambil keputusannya selalu saya diskusikan dengan juga yang ada semua sekolah minta pendapatnya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, membuat saya catat dulu kasusnya ya. Saya catat, kemudian itu saya pelajari, kemudian diskusikan dengan teman-teman Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja? Pertama mengumpulkan fakta-fakta dulu. Fakta-fakta yang relevan dengan kasus. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian tiga, peduli dengan yang punya kasus Bu ya, yang bermasalah. Punya kasus ya, yang bermasalah. Terus yang menjadi tantangan Bu, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan yang terberat ya apa namanya? Perasaan ya. Perasaan dengan apa namanya? Tugas kita tanggung jawab ya terhadap sebagai pimpinan. Tapi tantangannya Ibu dalam mengatasi perasaan Ibu, entah peduli dengan yang berkasus, tapi tetap harus tanggung jawab Ibu sebagai pimpinan. Iya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema? Atau Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Iya. Kalau mungkin sifatnya urgent, ya. Harus hari itu juga diselesaikan. Nah, kalau ada kasus yang mungkin agak rumit lah gitu, ditentukan supaya bisa dipelajari dulu kasusnya. Tapi kalau yang untuk pemikiran lebih lanjut dijadwalkan Ibu ya. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika
ada bersama teman-teman Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang mengambil keputusan ini? Dokter, ayo teman-teman dulu ya. sebenarnya sangat sulit sekali ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, Pelajaran yang didapat ini tuh iya petik dari pengalaman kita harus bisa mengalahkan sebenarnya sangat perasaan dan bisa berlaku bijaksana dan adil. Pelajaran yang didapat ini tuh pelajaran yang harus kita bisa petik dalam dilema etika. Jadi harus bijaksana dan adil Bu ya. Bisa Oke Bu. bijaksana dan adil. Terima kasih Bu ya atas Sama-sama. wawancara ini. Bisa Sehingga saya akan dapat menyelesaikan tugas saya. Nanti Ibu menyampaikan jawaban-jawaban dari Ibu bisa menambah wawasan saya dalam pembelajaran mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, saya ucapkan selamat ya, mudah-mudahan berhasil ini apa namanya Amin. kegiatan guru penggeraknya. Amin Ibu dalam pembelajaran mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, saya ucapkan selamat ya, mudah-mudahan berhasil ini apa namanya Amin. kegiatan guru penggeraknya. Amin Ibu. Selamat siang Ibu. Siang. Ini Bu, saya ada tugas dalam tugas di pelatihan guru penggerak Bu tentang wawancara kepada kepala pimpinan mengenai bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika atau kejutan moral. Yang ditanyakan soalnya Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? kalau dibedakan loh Iya, apa dilema etika apa kejutan moral. kejutan moral. Kalau dilema etika itu kan artinya ada semacam kasus antara benar dan benar Iya. atau benar vs benar gitu ya. Terus, kalau dilema etika itu ada situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tetapi kemudian kalau rujukan moral itu benar vs salah, ada yang benar, sisi lain dia salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Ya. Jalan Ibu dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Contoh misalnya ya, dalam kasus di sekolah itu untuk mengambil keputusan contoh siswa berkasus, Ya. setelah diselesaikan misalnya, tentu tidak mungkin kita mengambil yang salahnya kan. Sisi lain dia harus benar, misalnya harus kita bantu. Contoh misalnya agama yang bermasalah, terus dia kan butuh sekolah, dia berhak untuk sekolah. Sementara kita tidak mungkin dia mau mengeluarkan dari sekolah kan, kita kan yang bersalah. Sekolah harus kita tetap membina dia, itu kan makanya saya bilang mengambil keputusan. Saya pertama melakukan tindakan kebaikan untuk kepentingan orang banyak dulu, jangan kepentingan pribadi.
Karena dalam mengambil keputusan itu Bu, harus ada apa namanya jangka panjangnya, misalnya berpikir untuk diri sendiri atau peduli atau barangkali untuk nilai akhirnya apa, itu semua yang harus dipikirkan. Itu yang Ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan seperti dilema etika ini? langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya itu kita harus mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut dengan cara diidentifikasi dulu masalahnya toh. Kemudian kita saling masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, nilai sosial yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja pihak yang terkait atau yang terlibat dalam situasi tersebut. Setelah itu mengumpulkan fakta-fakta apa yang ada di kasus tersebut. Kemudian menguji kebenarannya, apakah itu kasus benar atau salah yang akan diproses itu. Kemudian menguji ada benar atau salah. Misalnya kan itu ada barang-barang kemudian maksudnya ini kan ada benar vs benar, misalnya ada Rasa kebenaran lawan kesetiaan, ada rasa kebenaran rasa lawan keadilan lawan rasa kasihan. kasihan. Jadi selama ini saya hanya ambil yang kedua tadi itu, Oh, keadilan keadilan dan kasihan. kasihan. Kita harus ambil kayak tadi itu toh. Kasihan ya sama anak. Adil, kasihan sama anak, kasihan kan mau dikasih kalau di sekolah, kasihan. Setelah itu kita buat keputusan. Apakah ini anak tetap di sekolah atau kita keluarkan? Apa keputusan akhirnya? Seperti itu ya Bu ya prosedurnya ya Pak. Setelah itu, setelah kita ambil keputusan, kita harus jelas balik, refleksi. Benarkah yang saya ambil tadi itu? Apa efeknya ke saya? Apa efeknya ke sekolah dan apa efeknya ke siswa? Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif ini. Efektif, ya efektifnya itu gimana ya? Ya tadi dengan cara mengidentifikasi tadi. Itu efektif sekali Bu ya. Identifikasi dulu ya. Iya. Tidak mungkin kita langsung selesaikan tanpa diidentifikasi dulu masalahnya, apakah siapa yang benar, siapa yang salah. Terus tantangannya nih Bu, selama Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Ya tantangannya, mana itu tantangannya? Yang paling utama itu tantangannya pelayanan masyarakat terhadap kita di sekolah kan. Itu yang paling utama. Misalnya kalau kita ambil ini, bagaimana dengan masyarakat, pelayanan masyarakat ke sekolah kita, itu yang paling utama. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal gitu ya? Kalau dalam membuat satu keputusan itu pernah Ibu jadwalkan itu urutan kegiatannya dalam mengambil keputusan gitu. Kalau masalah terjadwal atau tidaknya Ibu itu kan tergantung kasusnya, tergantung masalahnya yang diselesaikan. Kalau memang dia harus diselesaikan pada hari itu juga, ya tidak terjadwal lagi. Kalau dia membutuhkan proses atau langkah-langkah tersebut, kita harus jadwal. Entah itu memanggil orang tua atau siapalah yang terkait itu akan dijadwalkan. Gitu. Lanjut Bu ya, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ya adalah teman-teman sejawat, teman guru di sekolah, terutama Wakasek yang paling utama dengan ibu guru BK-nya yang mesti ditangani kasus itu, ditambah dengan apa nih urusan kurikulum. Yang terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari etika? Pembelajarannya sih banyak Ibu. Yang apa namanya itu yang paling utama itu dapat apa namanya untuk saya pribadi itu dapat menjadikan saya sebagai pimpinan itu dapat berlaku adil, bijaksana, itu yang paling utama. Ya, supaya ke depannya dapat berbuat adil dan bijaksana Ya, terhadap siswa ya. siswa yang Itu intinya berpihak kepada siswa ya, ya. apakah siswa, apakah guru, ya saatnya sama semua Bu cara menanganinya tergantung kasusnya. Oh, intinya adil dan bijaksana. Bijaksana. Baik Bu, mungkin ini saja wawancaranya dari saya. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasinya saya. Terima kasih Bu. Ya.